Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Nizar Al-Ghifari, mahasiswa program studi Informatika dari kampus Universitas Insan Cita Indonesia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas, yaitu tugas ke-7 dari pertemuan ke-14 mata kuliah Wireless Protocols for IoT, yaitu membuat video presentasi yang menjelaskan tentang cara kerja protokol MQTT. Di sini disuruhnya itu membuat slide presentasi. Maka kita langsung saja ke PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. Ini PowerPoint yang telah saya buat. Kita coba di slide kan. Baik, di sini saya sudah membuat beberapa slide yang akan menjelaskan bagaimana MQTT itu bisa berjalan. Sebelumnya kita coba bahas terlebih dahulu dari ranah pendahuluan agar lebih tergambar nantinya bahwa protokol MQTT ini adalah salah satu protokol yang biasa digunakan untuk komunikasi seperti TCP, UDP, FTP, ICMP, HTTP, protokol COAP, yang mana setiap protokolnya memiliki fungsi teknologi, logika, dan tujuan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, MQTT merupakan akronim dari Message Querying Telemetry Transport yang digunakan untuk komunikasi machine to machine. Kemudian MQTT adalah salah satu protokol yang sering digunakan untuk keperluan Internet of Things yang berjalan di atas TCP atau IP dengan melakukan publish dan subscribe yang bersifat open source serta ringan. Ini sebagai sebagai visualisasi dari bagaimana MQTT ini berjalan. Mulai dari sensor, kemudian publish, nanti ada MQTT broker, kemudian bisa mempublishnya ke device, mempublishnya ke laptop, dan lalu dari device tersebut bisa mensubscribe kembali ke broker. Begitu nanti prosesnya. Kita lanjutkan ke sejarah MQTT. Di sini ada foto Andy Sanford Clark, yang mana MQTT ini awalnya ditemukan oleh Andy Sanford Clark berkolaborasi dengan Arlen Nipper, sekarang Cyrus Link, dalam merancang sebuah protokol untuk berkomunikasi dengan sistem SCADA di industri minyak dan gas. Kemudian sejak dibuatnya MQTT pada tahun 1999 hingga sampai sekarang, MQTT menjadi protokol IoT yang paling banyak digunakan. Tercatat beberapa perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, dan IBM menggunakan protokol MQTT ini. Kemudian karakteristik ini dibahas untuk lebih mengenal bagaimana MQTT bisa beroperasi atau bekerja. MQTT mempunyai karakteristik sebagai berikut, yakni MQTT merupakan sebuah protokol komunikasi yang dikhususkan untuk komunikasi machine to machine. Kemudian MQTT berjalan pada TCP IP layer. MQTT menggunakan model publish subscribe. MQTT hanya membutuhkan daya dan bandwidth yang sedikit untuk mengirim data. Nah, inilah kenapa banyak digunakan. Kemudian poin selanjutnya itu ada MQTT hanya dapat mengirim data dalam ukuran yang kecil. MQTT dapat mengirim data dalam beberapa format seperti JSON, kemudian XML, kemudian teks. Kita lanjutkan ke komponen dan cara kerja MQTT ini yang menjadi tugas dari tugas ke-7 di pertemuan ke-14. Di sini sudah ada beberapa visualisasi, tapi kita coba jelaskan terlebih dahulu. Bahwa protokol MQTT ini memiliki 4 komponen utama, yaitu publisher, broker, topic, dan subscriber. 4 komponen ini harus selalu ada di dalam MQTT karena jika salah satunya tidak ada maka tidak akan berjalan. Yang pertama ada publisher, mengirimkan pesan atau perintah dengan topik tertentu ke broker. Publisher. Kemudian yang kedua ada broker, yaitu menerima pesan dari publisher dan meneruskannya ke subscriber yang mensubscriber topik sesuai dengan pesan tersebut. Nah, ini contohnya bisa dilihat di gambar kiri ataupun kanan. Ya, kanan lah yang lebih mudah dipahami. Ada publisher, kemudian publish data to topic ke broker, dari broker melanjutkan ke device, dari device mensubscribe ke broker, seperti itu prosesnya. Kemudian lalu setiap pesan yang ada pada konsep publish dan subscribe memiliki kategori yang dinamakan dengan topik.
Terakhir, subscriber akan menerima pesan dari broker sesuai dengan topik yang di-subscribe begitu. Nah, di sini kita coba jelaskan broker MQTT. MQTT broker memiliki suatu alamat yang dapat diakses oleh publisher dan subscriber. Tugas dari MQTT broker ini yaitu sebagai penghubung transaksi data antara publisher dan subscriber. MQTT broker juga mengenali suatu data lewat sebuah pengelompokan atau biasa disebut topik. Ketika publisher mengirim data sensor ABC dengan topik data 1 dan suatu saat terdapat subscriber yang melakukan subscribe dengan topik yang sama, data 1, maka bisa dipastikan subscriber akan menerima data sensor ABC dari publisher. Sebelum mengaplikasikan ke real device, kemudian kita bisa mencoba layanan broker gratis dari beberapa website seperti testmosquito.org atau iot.eclipse.org. Nah, di sini saya sudah mendownload tadi yang dinamakan dengan Mosquito. Oh, tadi terpindahkan karena membuka PPT. Kita coba lagi cari di sini kalau tidak salah. Nah, ini setelah tadi dicoba di-download, ini yang dinamakan dengan Mosquito. Jika kita membukanya, apa yang akan terjadi? Maka muncullah, oh ini karena sudah dibuka, muncullah seperti ini. Ya, ini tidak mengapa jika teman-teman membukanya kemudian kosong karena memang seharusnya seperti ini. Ini semua bisa di-download oleh teman-teman di website ini nih. Mosquito download. Kemudian nanti download sini disesuaikan dengan device teman-teman ya. Apakah itu memakai Windows atau memakai Mac atau Linux, bisa disesuaikan. Ubuntu misalkan. Jadi saya menginstal yang ini karena kebetulan device saya Windows X64 bit. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh iya. Broker pada MQTT berfungsi untuk mengorganisir data publish dan subscribe dari berbagai device. Broker bisa diibaratkan sebagai server data yang memiliki alamat IP khusus. Terdapat beberapa broker yang sering digunakan pada sistem IoT, diantaranya ada Mosquito, ada HiveMQ, ada Mosca. Kemudian kita bahas broker MQTT Mosquito sebagai salah satu contoh saja. Ini untuk logonya ada di sebelah kiri ya. Ini logonya. Tadi pun sudah dicoba di-download. Eclipse Mosquito adalah message broker yang mengimplementasikan protokol MQTT versi 3.1 dan 3.1.1. Broker Mosquito cukup handal terutama dalam sistem Internet of Things karena sudah digunakan oleh banyak user. Mosquito telah mendukung berbagai sistem operasi mulai dari macOS, Microsoft Windows, dan berbagai varian distro Linux. Tadi ya, di varian yang dulunya pun sudah bisa berbagai sistem operasi. Sini untuk Windows, kemudian bisa untuk Mac, kemudian bisa untuk Linux, bisa untuk Debian, bisa untuk Raspberry, bisa untuk Ubuntu. Jadi sangat-sangat mencakup semua sistem operasi. Kemudian Mosquito mendukung keamanan dengan mengenkripsi port yang digunakan dalam transmisi data. Beberapa port yang dapat digunakan yaitu 183, 184, 883, 884, dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri ini ada yang dinamakan dengan Raspberry Pi Arduino Nano Node MCU. Publish merupakan cara suatu perangkat untuk mengirimkan data ke subscriber. Pengirim data tersebut dinamakan publisher. Biasanya pada publisher adalah sebuah device yang terhubung dengan sensor tertentu. Data-data sensor biasanya data suhu, kelembapan, akselerometer, arus, voltase, kemudian dan sebagainya. Contoh publisher adalah Arduino, ESP32, Raspberry Pi, Android, dan lain-lain. Kemudian komponen yang selanjutnya yang harus ada di dalam MQTT itu adalah subscribe.
Subscribe merupakan cara suatu device untuk menerima berbagai macam data dari publisher melalui broker. Penerima data disebut subscriber. Subscriber dapat berupa aplikasi monitoring sensor dan sebagainya. Subscriber ini yang nantinya akan meminta data dari publisher melalui broker. Jadi ini dari publisher, misalkan tadi suhu ya, temperatur, disampaikanlah ke sini, kemudian nanti dipublish ke device, dari device di subscribe ke apa tadi, ke apa namanya, ke publisher yang ada gitu. Kemudian ada topik MQTT untuk komponen selanjutnya. Topik seperti halnya pengelompokan data di suatu kategori tertentu yang dibuat oleh user. Pada sistem kerja MQTT, protokol ini topik bersifat wajib untuk membedakan data satu dengan data lainnya. Pada setiap transaksi data antara publisher dan subscriber harus memiliki suatu topik tertentu. Contoh penggunaan topik temperatur, humidity, atau kelembapan dan lain-lain. Contohnya ini nih, ada temperatur sensor. Tadi misalkan menggunakan Arduino. Kemudian publishnya 75 derajat Fahrenheit, topiknya temperatur. MQTT brokernya menyampaikan ke berbagai device, ada publish, sehingga masuk ke dalam device, kemudian dari device mengsubscribe-nya to MQTT broker dalam bentuk temp. Temp itu temperatur berarti ya. Nah, ada beberapa keuntungan dari MQTT itu tersendiri. Yang pertama, ringan dan efisien karena mempunyai header dan paket yang lebih kecil. Yang kedua, dapat diskalakan hingga jutaan device. Yang ketiga, aman dengan proses autentifikasi. Kemudian yang keempat, dapat mendukung jaringan yang kurang andal. Kemudian beberapa keuntungan lainnya yang saya temukan dari referensi lain, ada efisiensi bandwidth menggunakan protokol yang ringan dan meminimalkan overhead jaringan. Kemudian andal, menyediakan berbagai tingkat jaminan pengiriman pesan. Kemudian konektivitasnya lanjut, mendukung operasi pada jaringan yang tidak stabil atau berkapasitas rendah. Secara skalabilitasnya mudah diimplementasikan pada skala besar dengan banyak perangkat. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.